Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama dengan Radio Institute. Kita tetap konsisten untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu riset artikel yang terbit di jurnal Mathematical Bioscience and Engineering tahun 2022. Jadi terbit 8 Oktober 2022, cukup baru, lumayan, dengan judul On the Implementation of New Version of Weibull Distribution and Machine Learning Approach to Model the COVID-19 Data. Jadi suatu riset artikel yang sangat baik yang masih bercerita tentang suatu pemodelan peluang. Di sini menggunakan model peluang New Version of Weibull Distribution. Menjadi tantangan yang baik bagi kita semua untuk terus melihat perkembangan model-model peluang yang ada di atas dunia ini. Oke, kita coba lihat landasan berpikir kita. Pada kesempatan kali ini kita berpikir berlandaskan satu riset artikel on the implementation of new version of the Weibull distribution and machine learning approach to model the COVID-19 yang ditulis oleh berbagai penulis di sini. Ada yang dari Cina, ada yang dari Iran, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Mesir, ada yang dari Saudi Arabia. Komplit dan memang suatu merupakan riset artikel yang sangat baik. Nah, dalam riset artikel ini diperkenalkan new version Weibull distribution. Nah, diperkenalkan seperti pada persamaan 2.2. Ini adalah fungsi densitasnya dan persamaan 2.1 adalah fungsi distribution functionnya atau kumulatif. Di mana di situ ada M kecil dan M besar. M kecil dan M besar itu didefinisikan seperti pada persamaan 2.3. Di situ M besar 1 kurang eksponen omega 2 V omega 1 dan M kecil adalah omega 1 omega 2 V berpangkat omega 1 kurang 2 eksponen minus omega 2 V berpangkat omega 1. Jadi M besar M kecil ada pada persamaan 2.3 di mana V adalah variabel acak atau seperti kebiasaan kita menggunakan X atau seperti kebiasaan kita disebut dengan data. Komplit diberikan densitas, diberikan distribution function atau F kecil, F besar dengan formula yang ada. Dan dalam riset artikel ini juga diberikan data. Nah, data diberikan data 106 penderita COVID di negara Meksiko. Jadi riset artikel yang baik itu tentu dilengkapkan dengan data agar dapat diuji kebaikannya oleh orang lain. Oke, kita coba lihat data yang diberikan dalam riset artikel ini seperti pada data 5.1 106 catatan penderita penyakit COVID. Nah, di sini ada di Meksiko ada 106 data. Oke, di sini nampak di sini datanya dari 4 Maret 2020 sampai 20 Juli 2020 ada penderita COVID di sini. Nah, dari data ini diberikan berbagai macam variabel. Nah, ini variabel yang diberikan seperti NEE ini adalah New Edition Weibull.
dengan omega 1 2,53, omega 2 0,01, dan di sini ada deltanya 0,26 sekian. Nah, ini nantinya akan kita coba dengan menggunakan R kita. Nah, dalam uji coba diberikan di sini nampak ya, ada histogram dengan garis putus-putus merah, itu disebut uji density plot, dan ada yang berwarna merah lurus dan garis warna hitam itu dinamakan sebagai kumulatif plot. Jadi ada density plot, ada kumulatif plot. Nanti kita akan bangun pemrograman R sendiri untuk menyesuaikan dengan seperti yang disampaikan dalam riset artikel. Oke, kita coba lihat dari riset artikel ini, merupakan hal-hal yang sudah standar sepertinya dalam penelitian di dunia untuk menggunakan modal peluang. Ada density plot. Oke, density plot, fungsi densitas dikawankan dengan histogram. Lalu ada kumulatif plot, kumulatif density, kumulatif fungsi yang diberikan dikawankan dengan kumulatif hampiran, di mana kumulatif hampiran itu kita ingat rumusnya I kurang 0,5 per N. I itu adalah bilangan 1 sampai panjang data. Jadi kalau datanya ada 106, I itu adalah 1, 2 sampai 106, N banyaknya data 106. Oke, kita lihat saja langsung R kita. Nah, sebelum kita buka R, kita sampaikan dulu dalam riset artikel ini, new version Weibull itu diberikan log likelihood-nya. Jadi log likelihood-nya sudah ada dalam riset artikel ini, jadi tidak perlu lagi berpikir tentang bagaimana cara mencari log likelihood. Kalau disuruh cari pun merupakan perkara yang mudah kok log likelihood itu. Jadi kalau kita lihat log likelihood diberikan seperti, ya ini dia. Seperti Anda lihat di sini, di persamaan 4.2 itu ada P kali log delta tambah P log delta tambah 1 tambah P log omega 1 tambah P log omega 2 tambah omega 1 kurang 1 kali sum log V, V itu data, kurang omega 2 V berpangkat omega 1 tambah 2 kali sum log delta tambah 1 kurang eksponen minus omega 2 V berpangkat omega 1. Nah, ini adalah log likelihood, di mana P adalah banyak data. Kalau kita menggunakan N, kalau V itu adalah datanya. Oke, dari bentuk log likelihood yang diberikan ini, kita akan coba bangun R kita. Oke, kita buka R kita. Kita akan bangun suatu R kita. Oke, ini R kita buka R. Nah, ini R kita. Nah, ini X adalah data seperti yang diberikan 106 data COVID-19 di Meksiko. Jadi ini datanya ada. Lalu N itu P, kalau dalam riset artikel tadi dia sebut P. Kalau kita sebut dengan N itu log data. Dan ingat, untuk menggunakan optim kita perlu menyusun log likelihood. Log likelihood seperti persamaan yang telah dibahas tadi. Persat N kali log per 1 ini delta atau lambda. Terserah saja namanya, apakah lambda, apakah delta. Sedangkan omega 1 tadi kita sebut dengan eta 1. Omega 2 kita sebut dengan eta 2. Jadi ada delta, kita tukar dengan lambda. Omega 1 eta 1. Omega 2 disebut dengan eta 2. Nah, LL adalah log likelihood seperti yang ditampilkan pada riset artikel tadi. Jadi kita buka ini panjang log likelihood-nya untuk mahasiswa ataupun peneliti yang mau menggunakan sebagai bahan rujukan, tak apa-apa, silakan lihat. Ini adalah log likelihood yang seperti ditampilkan pada riset artikel.
Nah, setelah parameter dapat melalui optim, nah kita akan kawankan histogram data sebenar dengan menggunakan fungsi densitas atau F kecil seperti pada arsitek tadi yang kita sebut dengan Fn EWW, F new. Lalu setelah density plot, kita coba tampilkan kumulatif plot. Dengan X berubah menjadi XD, ingat dalam kumulatif plot, data perlu diurutkan dari kecil ke besar. Ini F besar seperti pada riset artikel, ada distribution function. Kadang-kadang orang sebut distribution function, kadang-kadang disebut dengan kumulatif distribution function. Jadi F new adalah kumulatif atau distribution pada riset artikel yang kita bahas. F ini adalah F hampiran dengan rumus I kurang 0,5 per N. I adalah bilangan 1 sampai banyaknya data. Lalu kita gambarkan antara FF hampiran dengan F new version Weibull. Oke, coba kita jalankan program kita runkan dulu X. Sehingga kita jalankan parameter, kita run selection. Kita kembali ke konsol. Oke, jalan. Untuk melihat parameternya kita lihat ML NEWW. Nah, parameternya sama persis seperti pada riset artikel. Untuk lambda 0,2 atau delta tadi, untuk eta 1 atau omega 1 2,6, omega 2 0,01. Konvergennya 0 artinya parameter tadi telah konvergen menuju kepada satu bilangan. Sukses kita menjalankan parameter. Setelah parameter diperoleh, barulah alat-alat uji tadi kita keluarkan. Seperti antara uji density plot. Nah, ini density plot. Kita lihat yang warna biru itu adalah grafik dari new edition Weibull distribution dengan parameter yang diperoleh tadi. Cukup baik menghampiri data, tetapi ke depan perlu kita simak lagi. Kita akan bandingkan dengan campuran atau mixture Weibull, karena kita lihat di histogram ini ada beberapa Weibull. Tapi karena riset artikel hanya membatasi kepada new edition, ya kita coba new edition dulu. Ke depan nanti kita coba gabungkan mixture dengan new Weibull. Oke, datanya oke. Lalu kita lihat kumulatif plot. Kumulatif plot tadi kita sorotkan, urutkan data dari kecil ke besar. Coba kita run. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat yang berwarna hitam itu adalah F hampiran, yang warna merah putus-putus itu adalah kumulatif F besar dari new Weibull seperti yang ada pada riset artikel. Oke, hasilnya sama, hampir sama dengan yang di riset artikel yang kita bahas. Jadi kalau kita mau lihat sekali lagi, kita buka secara perlahan. Ini adalah data set 106 data COVID-19 di Meksiko. Lalu ini adalah program log likelihood dan ini adalah optim untuk mengestimasi parameter. Jadi parameter lambda yang pertama eta 1 dan eta 2. Lambda kalau dalam riset artikel sebagai delta, eta 1 sebagai omega 1, eta 2 sebagai omega 2. Lalu kita jalankan densitas dari new Weibull atau F kecil yang seperti pada riset artikel. Lalu bangun histogramnya dan seterusnya. Lalu di sini adalah F besar dan F hampiran, kumulatif besar, kumulatif hampiran dan kumulatif model. Kadang-kadang disebut dengan distribution function, kadang-kadang disebut dengan kumulatif. Nah, untuk log likelihood kita buka terus ke sebelah kanan karena dia panjang. Mana yang mau menyimak silakan, dipakai juga sangat baik untuk riset artikel yang lain. Oke, saya rasa apa yang kita perbincangkan pada kesempatan kali ini sangat baik sekali. Kita terus komitmen, konsisten
untuk mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan riset artikel. Semoga dapat bermanfaat bagi mahasiswa Indonesia. Saya Radu Yendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.